Ya teman semua, balik lagi di Kepian News, masih membahas kasus Subang. Ini rada malas sebenarnya, tapi kita harus bahas juga karena teman-teman juga sangat tertarik ya kalau untuk bahas Kades gitu kan ya. Sebenarnya gue nggak mau ngasih panggung dan mungkin males juga ya teman-teman, karena mungkin teman-teman juga sudah tahu semua dan sangat mencurigai Kades. Tapi sini gue bahas sedikit aja mengenai Kades ya teman-teman, mungkin pendapat gue juga, karena kemarin juga tentu ya gue pengen menanggapi tapi rada-rada males gitu bahas Kades. uh, di sini gue akan kasih judul bahwasanya kesaksian Kades tidak berguna di persidangan. Kok gitu bang? Kan Kades banyak banget dapat informasi, ini itu harusnya kan jadi apa ya, suatu saksi yang berguna gitu ya untuk persidangan. Kok dikatakan tidak berguna ya? Kalau beliau berguna harus sudah dari awal semua saksi dipanggil ya, beliau juga harus sudah dipanggil ya teman-teman. Kenapa gue bilang merasa tidak berguna di persidangan? Ya alasannya ya sederhana ya teman-teman. Yang pertama, kesaksian Kades ya tentunya dianggap tidak terlalu berguna ya, tidak terlalu berguna di mata JPU ya. Karena apa? Karena tidak bisa memberatkan tersangka teman-teman. Terus kemudian juga kesaksian Kades juga hanya berpihak pada OOJ gitu. Itu yang membuat tentunya kalau pihak JPU ya malas gitu kan ya ke Kades. Jadi ya apa gunanya nih gitu kan informasinya gitu kan ya. Mungkin nanti ada mungkin ada kesaksian Kades yang bisa menjelaskan kesaksian dari saksi-saksi yang lainnya yang kemarin sudah di BAP, mungkin itu mungkin saja. Tapi kalau untuk kesaksian Kades yang akhir-akhir ini itu tidak berguna ya. Kemudian apalagi kenapa kesaksian Kades tidak berguna di persidangan? Untuk dari JPU juga tidak bisa memanggil, juga untuk Pak Roman juga kemungkinan tidak bisa untuk menjadi Kades untuk dijadikan saksi gitu. Karena apa? Karena kesaksian Kades tidak bisa dipakai untuk PH Roman karena meyakini pernyataan Danu kan gitu kan. Kan sebenarnya kan seperti berpihak kepada OOJ tapi mengaku meyakini pernyataan Danu seperti itu. Karena dia meyakini pernyataan Danu ya otomatis Pak Rohman makin malas gitu kan. Jadi nggak bakal kepake tuh Pak Kades, sederhana kan. Dan dari dulu juga Pak Rohman juga dan terdakwa Pak Yosep ya sangat curiga gitu kan ke Kades, dan sampai sekarang mungkin belum akur gitu ya. Dan juga yang kalau kata netizen ya di kolom komentar gua gitu kan ya, mohon maaf dik gitu. Diknya Malaysia Kades gitu ya, tidak ada kesempatan untuk mau kembali gitu untuk gitu. Ibarat kata netizen juga tahu gitu kan ya hubungan Pak Roman Pak Yosep ke Kades sekarang gitu kan ya, kan dulu dicurigai gitu. Jadi nggak bakal kepake tuh Kades untuk Pak Roman, tapi nggak, kita lihat nanti ya apakah mereka akur atau gimana gitu kan ya, kita nggak tahu nih. Ujung-ujungnya kayak gimana gitu kan ya, apakah kepake atau enggak, apakah mungkin JPU ada pikiran-pikiran gitu untuk memanggil Kades gitu. Di sini kan Pak Kades sangat ngotot ya teman-teman. Ngotot apa tuh bang? Ngotot tidak mempercayai adanya OJ gitu kan. Dia menyatakan apa, mendukung polisi. Sebenarnya saya hanya mendukung polisi aja sih kata dia gitu kan. Namun dia menyatakan bahwasanya saya tidak ada kepentingan di sini gitu kan ya. Seolah-olah netizen udah menuduh aja gitu, padahal itu pikiran dia sendiri gitu. Kayak gitu ya. Artinya sebenarnya netizen juga pinter-pinter ya, ngerti ya udahlah ini Kades mah sekedar opini aja gitu kan ya, tidak perlu dianggap serius gitu. Gitu kan Kades juga tahu ya, menyatakan bahwasanya ya saya nanti tahu kok pernyataan saya ini akan dihujat netizen gitu kan ya. Sebenarnya bukan hanya dihujat gitu. Tapi dicurigai, bukan kalau dihujat doang ya nggak masalah, tapi benar-benar dicurigai sebagai OJ karena cuma Kades yang membela OJ gitu kan. Dari netizen manapun gitu kan yang mendukung Pak Yosep, yang mendukung Danu gitu kan ya, tidak ada yang tidak mau untuk OJ ini tidak terungkap gitu kan ya, maunya semuanya terungkap gitu kan ya. Bahkan kan di situ pernyataannya saya mendukung kepolisian gitu. Kepolisian yang mana gitu kan, menurut netizen juga pasti seperti itu ya. Kepolisian yang mana nih? Kepolisian yang OJ atau kepolisian yang benar-benar ingin mengungkap gitu kan ya. Kalau kepolisian yang benar-benar ingin mengungkap, justru OJ ini sedang diusut ya kan oleh Polda gitu ya. Untuk Pak Kombes Pol Suraman ini lagi sedang benar-benar mengusut OJ gitu kan ya, tinggal kita tunggu perkembangannya gitu kan ya. Gitu kan ya, kejanggalan yang mematahkan Kades itu sederhana teman-teman. Kejanggalannya apa sih gitu kan ya, kan dia sebenarnya kan kayak subjektif gitu ke Danu, mungkin pernah dibohongi atau kayak gimana. Jadi ibarat kata tidak mempercayai apa yang dikatakan Danu gitu kan ya.
Kan dia Kades bilang gitu kan ya, logikanya nih kalau kata Kades gitu kan ya, logikanya kok bisa diinterogasi untuk tidak mengaku gitu kan ya, logikanya gimana itu, seolah-olah Kades seperti tidak mengetahui ya di BAP awal gitu kan ya, seolah-olah dia menutup mata untuk hal tersebut, bahwasanya alasannya kan sederhana gitu kan ya, karena di BAP awal Danu sudah mengaku, karena dia mengaku itu gitu kan ya, makanya OOJ ini kebakaran jenggot gitu kan ya, dia khawatir, makanya Danu bener-bener diseret gitu kan ya, diancam, berharap Danu tidak mengaku. Kan sebenarnya sederhana banget, kenapa logika Kades tidak sampai di situ, bahwasanya dia yang benar-benar deket, dia yang benar-benar tahu di BAP awal si Danu ini menyebutkan nama Pak Yosef, Bu Mimin gitu kan ya, dan bisa-bisanya dia bilang gitu kan ya, kenapa diinterogasi tidak mengaku, padahal dari awal Danu sudah mengaku, kan kayak gitu. Hanya saja pengakuan Danu itu masih berusaha untuk mencoba melindungi diri dia sendiri gitu kan ya, dia tidak terlibat di situ padahal dia terlibat, kan kayak gitu. Dan itu secara, kalau misalkan gue memposisikan diri sebagai Danu ya tentunya gue juga tidak mau disalahkan, namun di lain sisi di sini gue digencet nih sama penyidik yang sebenarnya gitu kan ya, yang benar-benar gencet dia untuk mengaku. Jadi kan pada saat itu penyidik tentunya dia ada dua tim gitu kan ya, ada beberapa tim, mungkin ada tim yang benar-benar untuk menginterogasi dia untuk mengaku, ada tim sebagai ya tim OOJ nih gitu kan ya, yang oknum gitu kan ya, yang berharap dia tidak mengaku. Balik lagi ke siapa? Balik lagi ke Pak Taryono nih gitu kan, yang benar-benar dia sebagai pemimpin di situ pada saat itu ya, mungkin harus mengakui juga gitu ya, banyak kesalahan gitu kan ya di pemimpinan dia pada saat itu. Dan di situ Kades juga menyebutkan Danu juga menyebutkan namanya pada saat diinjak kakinya gitu kan dengan kaki meja, dan juga Danu mengungkapkan gitu kan bahwasanya ada Mabes Polri ya yang melempar pisau, dan Danu juga menyebutkan di situ, di balik-balik di situ terlihat adanya yang namanya Arif gitu kan ya. Kalau Arif mengetahui, artinya tidak jauh-jauh Pak Mulyana juga mengetahui. Logikanya kalau Pak Mulyana juga mengetahui, harusnya sih Pak Rohman juga mengetahui ya apa yang terjadi pada saat Danu pada saat itu, harusnya ya. Kalau Pak Rohman tidak mengetahui, wajar kemarin Pak Rohman ingin sepertinya menguak Danu itu seperti apa sih detailnya gitu kan ya. Kayak Pak Rohman tahu kronologinya, tapi dari mulut Danu itu seperti apa, kayak Pak Rohman juga seperti pada saat menanyakan Danu itu ingin tahu kebenarannya juga secara langsung gitu, seolah-olah seperti itu ya kalau yang gue lihat. Jadi ya semoga berjalan lancar ya, semoga OOJ-nya terungkap. Di sini fokusnya di OOJ. Kalau misalkan memang ada keterlibatan Kades, ujung-ujungnya juga akan ketahuan gitu kan ya. Namun untuk sementara ini ya kita beranggapan bahwasanya Kades ini hanya beropini sesuai opini sendiri, walaupun opininya berbeda dengan satu Indonesia gitu kan, yang berharap OOJ akan terungkap. Dia nggak berharap sama sekali untuk OOJ ini bisa terungkap, bahkan tidak mempercayai dengan adanya OOJ gitu ya teman-teman. Oke. Sebenarnya bingung yang mana yang polos, apakah yang polos ini Danu ataukah yang polos ini adalah Kades gitu kan. Sangat begitu polos sampai tidak mempercayai adanya OOJ gitu. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.